kalau begitu ngurus anak di usia 0 sampai 7 tahun, 9 sampai 15 tahun, sampai 20 tahun, 21 tahun sampai ke atas, harusnya tidak harus kita lihat dulu seperti apa keinginan ahli parenting, kan bukan itu. Bukan itu ya Bapak Ibu ya. Seperti apa keinginan ustaz, kan bukan itu. Tapi apa kalau kita punya anak? Seperti apa keinginan sang pemilik? Karena sang pemilik dari anak itu adalah Allah. Berarti kalau kita punya anak, ngurusnya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, kalau kita nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah sebagai sang pemilik, ada musibah yang paling besar, Pak. Yang Bapak Ibu yang pasti seperti saya mengalaminya. Apa itu? Ketika kita tidak mendidik anak kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan, satu yang terjadi adalah Allah cabut keberkahan dalam rumah tangga kita. Kalau Allah cabut keberkahan itu, Bapak Ibu nanti dalam tanda petik ya, maaf ya Bapak Ibu, ini nasihat buat saya. Kita menjadi orang tua bangkrut nanti di yaumul hisab, kata para ulama. Orang tua bangkrut itu seperti apa? Orang tua yang nanti dia hisab, ditanya sama Allah pertanggung jawabannya. Allah tanya, anakmu di usia 0-7 tahun seperti apa kamu ngurusnya? Itu Bapak Ibu ya. Anakmu di usia 0-7 tahun, apa pendengaran yang kamu berikan kepada anakmu? Gitu. Kalau kita jawabnya asal-asalan itu Bapak Ibu ya, dan kita menurut ahli parenting jadi nggak bisa. Apa yang terjadi? Kita nanti akan nyesel. Kata para ulama, nanti itu ada orang tua yang menghisap itu berbaris, itu dia berbaris panjang, dan di depannya itu ada tulisan orang tua, barisan orang tua bangkrut. Apa itu orang tua bangkrut? Yang sehari-hari merasa habis-habisan di dunia, aku sampai pulang sampai malam gitu. Untuk siapa? Untuk anak saya gitu. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan orang tua yang bangkrut. Nah, oleh sebab itulah ayah dan bunda, kita sepakat betul sebagai seorang muslim kalau dalam terbiatul aulad Islamnya itu pendidikan anak dalam Islam harus dulu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah? Ayah bunda 0 sampai 7 tahun, salah satunya adalah kurikulumnya. Allah sebutkan coba atur anaknya sesuai dengan An-Nahl 78. Itu baik-baik. Kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, lihatlah An-Nahl 78 yang Allah sebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, sudah aku keluarkan engkau dari rahim ibumu, langkahlah manusia, engkau nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah titip 3 amanah di usia 0 sampai 7 tahun. Apa itu ayat? Bunda, wajalakum sam'a wal absar wal afidah. Apa itu bunda? Yang harus kita kerjakan punya anak 0 sampai 7 tahun cuma 3. Kurikulumnya cuma 3. Jaga pendengaran anakmu, jaga penglihatan anakmu, jaga hati anakmu. Pekerjaan cuma kita 0 sampai 7 tahun cuma 3 itu. Dan itulah sebabnya kenapa bunda, kalau bunda yang bekerja, bunda berusaha betul punya anak 0 sampai 7 tahun, perbaiki bacaan Al-Quran. Karena itulah pendengaran yang terbaik buat anak kita. Ayah yang punya anak 0 sampai 7 tahun, ayah yang bekerja pagi sampai malam, punya anak 0 sampai 7 tahun, secapek apapun sampaikanlah tilawah mau 1 ayat, mau 2 ayat, 3 ayat, nggak ada masalah. Karena itulah amanah pendengaran yang sangat baik. Itu kan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita tidak mengerjakan itu kita akan bangkrut itu bunda. Ayah punya anak 0 sampai 7 tahun, nanti ditanya sama Allah, kamu ngurus anak sesuai dengan apa? Dan ini miliknya Allah, bukan milik yayasan. Itu lah Bapak Ibu. Bukan milik orang tua, bukan milik sekolah, bukan, tapi miliknya Allah. Kalau begitu Allah akan tanya, kamu atur sesuai nggak dengan apa yang aku inginkan? Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini hubungannya dengan persoalan ayah. Kalau 0 sampai 7 tahun itu, memang lebih banyaknya kalau kita melihat dari terbiatul aulad Islamnya itu pendidikan anak dalam Islam, 0 sampai 7 tahun itu memang ibu yang lebih banyak ya. Banyak sekali tanggung jawab itu nanti akan ditanya ke ibu ya. Karena di umur 0 sampai 7 tahun itu fitrahnya anak itu sangat banyak irisannya dengan ibu. Gitu ya. Gitu. Nah nanti muncul anak kita ketika di usia 9 sampai umur 15 tahun sampai umur sekitar 19-20 tahun itu personal in charge-nya itu ayah. Nah, apa sebabnya personal in charge-nya ayah? Kita melihat kalau punya anak 9 sampai 15 tahun sampai 16-17 tahun, cara terbaik mengurus anak laki-laki dan perempuan itu ada di Asy-Syafat 102. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi aturan itu udah ada 0 sampai 7 tahun ada di An-Nahl, 9 sampai 15 tahun sampai 20 tahun ada di Asy-Syafat 102. Metodenya seperti Nabi Ibrahim mengurus Nabi Ismail. Itu pendidikan anak remaja terbaik di dunia. Jadi kalau begitu siapa orang yang bertanggung jawab mengurus anak di usia 9 sampai umur 15, 16 sampai umur 18 tahun? Saya, ayahnya. Gitu Bapak Ibu.
Nanti ayah imam gimana, saya bekerja, nggak apa-apa. Anak di usia 9 sampai umur 15-20 tahun itu yang dia inginkan adalah bukan ayah yang hadir setiap saat, tapi ayah yang hadir pada saat yang tepat. Itu loh Bapak Ibu. Nah, saat yang tepat itu apa Bapak Ibu? Nanti kita diskusikan. Saat yang tepat itu contohnya adalah ayahnya memimpin program akil balik di usia 9 sampai umur 20 tahun. Apa contohnya akil balik itu Bapak Ibu? Anak laki-laki kan, anak perempuan kan. Apa contohnya anak laki-laki dilaki-lakikan? Nanti kita akan diskusikan. Ada nanti anak laki-laki kita di usia 21 tahun atau 3 tahun ke atas, kita pastikan ada 7 laki-laki yang kata Rasulullah SAW yang harus ada di dalam diri anak laki-laki kita. Berarti kita sukses tuh Bapak Ibu. Saya ambil contoh apa fitrah. Misalnya ini, anak laki-laki kita nanti pastikan di usia 21 tahun ke atas ada fitrah namanya fitrah Abdullah. Fitrah Abdullah itu adalah fitrah yang anak laki-laki kita kelak kemudian hari menjadi manajer, dia menjadi pemimpin, menjadi gubernur. Kalau orang bilang, hebat sekali Bapak, dia akan menjawab dengan spontan, bukan karena saya, tapi karena Allah. Itu namanya fitrah Abdullah. Itu Bapak. Itulah sebabnya kalau anak laki-laki kita nanti pengen punya fitrah Abdullah, itulah sebabnya Bapak dan Ibu kalau punya anak 0 sampai 7 tahun, kalau memujinya itu jangan sampai lupa kalimat kecil itu, jangan pendek. Misalnya gini, anak Ibu, anak Bapak usia 0 sampai 7 tahun, dia bilang, Bun, ayah, aku bisa mewarnai, aku hebat mewarnai. Gimana tuntunannya kalau memuji anak laki-laki supaya kelak kemudian hadir di hadapan Allah? Kan ibu bapak akan bilang gini ya Allah hebat banget anak ayah, hebat banget anak muda, hebat mewarnai, koma atas izin Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita menyebutnya atas izin Allah? Karena sejak dari kecil target kita adalah kalau dia besar dia tidak Abdullah kemudian hadir, gitu. Gitu ya. Kenapa ibu memujinya selalu ada izin Allah? Pertama di usia 0 sampai 7 tahun. Ya, udah. Nah, kenapa di usia 0 sampai 7 tahun? Karena mudah-mudahan ibu dan bapak sepakat bahwa usia paling hebat itu sepanjang hidup manusia itu, yang paling hebat itu adalah di umur 0-15 tahun. Itulah sebabnya kenapa kita nggak main-main dengan anak 0-15 tahun. Sepanjang 0-15 tahun, mana lagi usia yang terbaik? Adanya di usia 0 sampai 7 tahun. Itu usia paling baik sepanjang hidup manusia. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di media pasti mendengar ada orang di barat sana diberikan hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu adalah penelitiannya sederhana. Apa penelitiannya menyebutkan bahwa negara ini hebat atau tidak itu bukan tergantung dari lulusan perguruan tinggi mana. Tapi negara ini hebat atau tidak, negara ini akan aman atau tidak, itu tergantung seperti apa guru PAUD dan TK-nya dulu. Negara ini hebat atau tidak tergantung seperti apa kita ketika kita punya anak 0 sampai 7 tahun. Apakah di usia 0 sampai 7 tahun bapak dan ibunya menjaga yang 3 tadi atau tidak? Itu apa ya? Apa yang 3 tadi ayat? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Tidak ya? Nah, baik. Nanti bapak dan ibu yang berdoa Subhanahu wa taala di usia lepas dari usia, nah saya kembali lagi kepada usia 9 sampai 15 tahun, 16 tahun. Inilah persoalan yang tadi disebutkan oleh Kak Agus. Kenapa banyak sekali sekarang kita jumpai? Karena pekerjaan saya memang hubungannya yang tadi itu Bapak Ibu ya, ke anak laki-laki yang terjebak, anak perempuan yang terjebak itu. Sebenarnya itu data yang di atas di puncak es gunung es aja Pak Ibu. Tapi kalau kita lihat data yang undercovernya, kita bisa nangis seharian melihat kondisi anak-anak kita sekarang. Iya ya. Nah, apa sebabnya? Kemudian BKKBN menyebutkan bahwa anak perempuan Indonesia hampir sama kejadiannya dengan anak laki-laki di Indonesia di umur 16 sampai umur 19-20 tahun. Anak perempuan kata BKKBN, penelitian resmi BKKBN, anak perempuan Indonesia yang umur 16 sampai sekitar 20 tahun yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu jumlahnya berapa ya? 63%. 63%. Itu apa ya? Jadi kalau ada sekitar 100 anak perempuan kita yang usianya 16 sampai 20 tahun, itu ada sekitar 60 anak perempuan kita yang, mohon maaf ya Bapak dan Ibu yang punten ya, yang sudah tidak, yang sudah melakukan hubungan suami istri. Apa sebabnya? Banyak sebabnya. Salah satu sebabnya adalah saya. Karena ketidakhadiran seorang laki-laki ketika di usia 0 sampai 7 tahun, laki-laki ini tidak mendukung istrinya menyebarkan anaknya. Ketika di usia 9 sampai 15 tahun, laki-laki ini tidak melatihkan akil balik ke anaknya. Jadi apa akil balik? Jadi apa itu? Anak laki-laki dilaki-lakikan, anak perempuan di perempuan. Saya
ketika anak perempuan, saya tidak memperempuankan anak perempuan di usia, anak perempuan saya di usia 9 sampai 15 tahun sampai 20 tahun. Apa contohnya Bapak Ibu? Ketika saya mengurus anak perempuan, saya nggak ngerti. Saya yang tahu hanya cari uang aja, cari uang, ngasih makan. Saya nggak ngerti bahwa mengurus anak perempuan itu kata Rasulullah SAW, ajarkan, latihkan 4 perempuan dunia dan akhirat kepada anak perempuan. Gitu ya Pak ya? Siapa 4 perempuan itu? Kalau kita punya anak perempuan, kenalkan dan latihkan. 1, Bunda Maryam binti Imran. Yang kedua Bunda Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga Bunda Fatimah binti Muhammad SAW. Yang keempat Bunda Asiyah binti Zaid. Jadi punya anak perempuan, urusan kita cuma 4 ini aja. Kalau dia berusia 0 sampai 7 tahun, jangan sampai anak perempuan kita tak diceritakan 4 perempuan ini. Ini perintah Rasulullah, bukan perintah saya. Betul Pak? Kalau anak kita usia 9 sampai 15 tahun sampai 20 tahun, jangan sampai tidak mempraktekkan keterampilan kehebatan 4 bunda ini. Gitu ya Bunda. Nah itulah sebabnya, salah satu penyebabnya ayah bunda. Kenapa anak perempuan kita gampang banget nyerahin segala sesuatu yang berharga kepada orang lain itu Bapak Ibu ya? Apa sebab? Salah satu sebabnya kita nggak melatihkan ada kehebatan 4 perempuan. Kita nggak melatihkan kepada anak perempuan kita tentang ifa, tentang rasa malu gitu ya Bunda ya. Terutama di usia 9 sampai umur 15 tahun, 16 tahun. Nah, baik. Bapak Ibu yang berkata Allah, kita judul kita ini yang lebih spesifik kepada ayah, kepada saya terutama. Nah, terutama nanti kita akan melihat kenapa istilahnya di dalam pengasuhan itu ayah itu tidak boleh memberikan waktu luang. Kalau waktu luang itu waktu sisa, itu Bapak Ibu. Jadi prinsipnya di dalam pengasuhan Islam itu ayah itu meluangkan waktu. Gitu ya. Kalau meluangkan waktu itu ayahnya menyengajakan gitu loh Bapak Ibu. Sengaja benar, memang dibikin agendanya gitu ya. Misalnya gini, kalau saya memberikan waktu luang kepada anak saya pulang, saya nggak capek, ada waktu kosong, saya sama anak saya, itu waktu luang. Tapi kalau meluangkan waktu, saya memang agendakan punya anak 3 misalnya, saya agendakan memang satu hari itu saya harus ada waktu dengan anak saya 3 orang ini. Itu namanya meluangkan waktu. Tidak ya, baik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, menghindari kenapa kita harus ayah meluangkan waktu, kita Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat waktu kapan saja. Nanti Rasulullah akan mencontohkan kepada kita kapan saja ayah, kapan waktunya yang terbaik itu kapan. Ini ada di Indonesia sekarang. Indonesia itu kalau posisi terakhir ketika ada konferensi, saya ikut konferensi ayah sedunia di Brussels, Indonesia itu masih posisinya 5 besar yang pada masih baik. Yang anak-anak kekurangan ayahnya, pertama kekurangan waktu ayahnya juga ya. Nah, apa itu contohnya Bapak Ibu? Ini contoh ya, contoh yang tadi saya sebutkan itu. Kalau anak laki-laki yang dia kekurangan waktu dari ayahnya namanya father hammer. Jadi anak laki-laki kekurangan waktu dari ayahnya. Kekurangan waktu yang mana ayah hilang? Anak laki umur 10 tahun, 15 tahun, ayahnya nggak punya waktu untuk melatih laki-lakian. Seperti apa mencontohnya melatih laki-lakian itu? Anak laki-laki umur 10 tahun ke atas, bapak wajib kalau ada persoalan adabkan anak kepada dunia yang tidak seolah-olah. Adabkan. Karena 0 sampai 7 tahun itu dunia yang seolah-olah. Gitu ya. Kalau punya bapak, anak muda laki-laki dan perempuan di usia 10 tahun ke atas, dia bilang, ayah aku tadi dibully di sekolahan. Jangan ayah bilang nanti ayah ngurus. Jangan Pak, karena di usia ini Nabi Ibrahim menghadapkan dunia yang sebenarnya kepada Nabi Ismail. Itu kita baca di Sofat 100 Itu loh Pak ya. Jadi Nabi Ibrahim disuruh Allah SWT bilang sama anakmu, itu maaf ya nak, ayah disuruh sama Allah untuk nyembelih loh Pak. Nyembelih. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, nak pikirkanlah pendapatmu apa. Jadi nanti ayah dan bunda punya anak 10 tahun ke atas, ada masalah, jangan dia bisa dia aku tadi dibully di sekolah, aku belajar dan biar ayah menyelesaikan. Nah itu nggak tepat sebenarnya, karena usia itu hadapkan dia seperti Nabi Ibrahim menghadapkan dunia yang sebenarnya kepada anak laki-laki dan perempuan. Tidak ya, nah, baik. Anak laki-laki ini, benar anak laki-laki tidak optimal terabaikan laki-lakiannya, tidak ya benar. Ini yang saya contohkan tadi itu. Kalau ayahnya nggak hadir di usia 9, 10 sampai umur 15-16 tahun, anak laki-laki nggak ngerti itu loh Pak, badannya laki-laki, tetapi nggak muncul laki-lakiannya. Kenapa nggak muncul laki-lakiannya? Karena ayahnya nggak mencontohkan laki-laki itu seperti apa. Iya benar.
Nah ini di bawah ini saya nggak mencantumkan data, yang ini Bapak bisa gampang sekali dengan Bapak dari bekerja di media, betapa tingginya sekarang akses anak laki-laki kita yang father hangat ini kecenderungan untuk homo itu sangat tinggi, Bapak ini. Kemudian narkoba tadi sudah disebutkan, rapuh dan lumpuh itu maksudnya ya enggak. Kalau ada persoalan anak laki-laki kita, kalau dia fight, dia nggak mau fight. Kalau ada persoalan dia menghindar gitu loh, baik gitu. Kalau ada persoalan nggak diselesaikan tidak ya. Baik. Kemudian anak perempuan namanya baby issues. Kalau ayahnya pertama nggak punya meluangkan waktu gitu loh, baik dia kepada anak perempuan. Jadi contohnya apa ini? Yang saya bebas. Yang saya pernah cerita di sini, Bapak Ibu, saya sudah izin dengan keluarganya. Saya dampingi terakhir itu ada anak perempuan kelas 2 SMA. Saya pernah cerita begini, kelas 2 SMA, dan saya izin keluarga. Sederhana aja Bapak Ibu. Anak kelas 2 SMA ini memang sama ayahnya itu dia apa ya? Kalau istilahnya pengasuhan itu, ayah itu cuma breadwinner. Breadwinner itu cuma dia berhubungan dengan ayah itu cuma nyari uang gitu loh Bapak Ibu. Urusan sama ayah cuma cari uang aja, uang sekolah ya, uang apa ya gitu ya. Oh jangan minta kalau ayah mau memuji dia, anak perempuan gitu Bapak Ibu ya. Nah ayahnya aku jadi uang aja gitu Bapak Ibu. Nah kondisi anak perempuan kelas 2 SMA yang saya dampingi itu, suatu hari Pak dia pergi naik bus di halte, kemudian ada anak laki-laki, kemudian melihat ke matanya terus lihat ke mata. Anak perempuan itu marah. Dia bilang kenapa mau melihat gua? Gua bilang lo sama ini. Anak laki-laki bilang, lo bilangin aja. Gua bilang lo sama polisi itu bilangin aja. Gua bilang lo sama orang tua, orang sekampung lo bilangin aja. Anak laki-laki itu suka bilang ini sederhana Pak. Dia bilang kenapa gua ngelihat mata lo terus? Karena gua nggak pernah melihat mata seindah mata lo. Sederhana. Saya dulu melihat kasus ini sederhana Pak. Bilang, hanya gara-gara itu saya bilang sama anak perempuan ini. Anak perempuan itu marah. Besoknya dia tunggu di halte yang sana. Gitu Pak Ibu. Dia marah. Tapi dia nunggu juga gitu loh Pak. Busnya udah jalan, yang arah ke sekolahnya udah jalan. Tapi dia nggak naik. Siapa yang ditunggu baik? Anak laki-laki tadi. Apakah anak laki-laki yang ditunggu? Bukan sebenarnya. Yang ditunggu apa? Ujian tadi itu. Kalau seorang ulama, Dr. As-Sobari mengatakan, ayah ini wajib kalau punya anak perempuan, ayah wajib minimal 4 kali dalam sehari semalam ayah memuji anak perempuan ini. Karena begitu banyak orang predator di luar yang akan memuji anak ayah, dan dia ambil anak ayah. Jadi jangan pelit-pelit ngomong sama ayah. Masa memuji teman sekantor gampang gitu Bapak Ibu? Memuji anak perempuan enggak? Tidak ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari-hari berikutnya kemudian mereka berkenalan, maka terjadilah hubungan suami istri yang di luar pernikahan itu. Gitu. Apa yang terjadi berikutnya? Anak perempuannya hamil. Dan anak itu nggak bisa kita cari Bapak Ibu. Nah, puncaknya adalah keluarga yang memutuskan mencabut hubungan keluarga dengan perempuan ini. Nah, saya dampingi waktu itu, Bapak Ibu. Sederhana, si ayahnya bilang di sidang anak perempuan itu, kamu kenapa? Gitu. Hari ini kamu nggak boleh lagi bernasab ke saya. Saya cabut kamu dari kakak saya. Nggak boleh lagi panggil ibu ke ibumu. Oh gitu lah. Anak perempuan santai. Dia bilang, ayahnya nanya, kenapa kamu menyerahkan itu kepada anak laki-laki yang kamu nggak kenal? Apa anak perempuan itu bilang? Sederhana, saya akan pergi dari rumah ini. Cuma saya tanya, dia bilang, kalau bapak menanya itu ke saya, kenapa saya menyerahkan itu? Saya tanya, bapak kemana aja selama ini? Saya tuh merinding Pak, saya bilang, betapa banyak ayah yang berpikir hanya urusan dengan anak perempuan itu jadi uang saja gitu loh Pak. Banyak banget kasus yang terjadi anak perempuan butuh dipahami, butuh dipuji, butuh dihargai gitu Pak. Nah, sederhana seperti itu yang kita sebut dengan daddy issues. Adakah daddy issues di Indonesia? Tinggi sekali. Tinggi sekali. Saya dalam sehari itu di lembaga saya hampir 12 lebih dalam sehari nanganin anak daddy issues dan father hangat. Ada yang lesbi yang sangat luar biasa, itu ya, karena apa tadi itu ya, ada belahan-belahan di dalam dirinya itu yang itu harusnya diisi oleh ayahnya, tapi ayahnya nggak ada. Ada ayahnya ada, tapi berayah tiada gitu loh Pak. Ada ayah yang servisi ada, dia ayahnya berangkat kerja, dia lihat ayah yang pulang main HP, dia lihat ayahnya secara fisik, tapi dia nggak bisa bersulang jiwa, bersulang cinta dengan ayahnya gitu loh Pak. Ya, baik. Nah ini ayah dan bunda yang Allah SWT ini yang hancur di anak-anak kita ketika
fenomena ayah tidak meluangkan waktu ke anak-anak. Ya. Bapak sepakat ya Bapak Ibu ya, bukan sharing time dengan anak tapi investing time. Bapak ya. Jadi bukan memberikan waktu luang itu sharing time, tapi adalah investing time. Bapak memang agendakan ketemu dengan anak perempuan ayah gitu. Agendakan itu maksudnya apa? Memang seperti Bapak mengagendakan pergi kantor. Kalau nggak pergi kantor masalah. Nah kalau nggak ketemu dengan anak Bapak satu hari saja ada masalah. Itu maksud saya. Yang meluangkan waktu. Ya, baik. Nah ini akibatnya dari ini ayah budaya yang ayah tidak meluangkan waktunya, ini rendah harga diri, perasaan marah dan lain-lain. Nah ini contoh lagi Bapak dan Ibu secara garis besarnya kenapa terjadi fatherless tadi, anak-anak yang ayahnya hanya hadir secara fisik tapi nggak hadir secara psikologis itu. Secara sederhana itu ada di sini ayah ketika sebelum lahir mau sampai 2 tahun ini anak-anak mengalami namanya feeling loss. Feeling loss itu adalah dia berayah a man but a boy ayahnya laki-laki tapi sikapnya tidak laki-laki, tidak baik ya. Kemudian dia bermasalah dengan ibunya, maternal bonding. Maternal bonding itu adalah bonding antara dia dan ibunya sangat-sangat tipis. Ibunya sudah bekerja tapi jarang meluk anaknya, jarang gendong anaknya. Pulang anaknya mau gendong sama dia bilang bapak ibu capek. Padahal sebenarnya yang paling modal itu adalah maternal bonding. Nah nanti kita jelaskan ya. Di usia 24 tahun yang akan terjadi fatherless itu adalah ketika tokoh ayah di benak anak hilang. Apa tugas ayah di usia 24 tahun anak-anak kita? Ada namanya ayah di dalam pendidikan anak dalam Islam itu namanya tarbiyatul jinsiyah. Tarbiyatul jinsiyah itu pendidikan seksualitas. Pendidikan seksualitas itu adalah nggak bisa dimulai kalau nggak kita latih namanya tarbiyatul syakhsiyah. Tarbiyatul syakhsiyah itu pendidikan kepribadian. Gitu ya. Nah, kapan kita melakukan pendidikan kepribadian itu? Adanya di usia 2, 3, 4 tahun. Nah, apa yang harus ayah tugaskan? Tugas ayah. Jadi ayah nanti punya anak laki-laki di usia 2, 3, 4 tahun. Kalau di dalam ilmu pengasuhan, ayah, khususnya ayah, wajib ayah main bulat dengan anak ayah. Maksud saya itu, apakah gitu ya? Dan sifatnya sentuhan fisik gitu ya. Sentuhan fisik. Dalam rangka apa ini ayah bilang? Dalam rangka mengajarkan kepribadian kepada anak laki-laki sejak dari usia dini. Jadi contoh ya. Ayah kan main bulat nih dengan anak laki-laki. Main bulat, kemudian biasanya 2 menit, 3 menit itu masih ketawa-tawa Pak ya. Menit yang keempat, leher kita dicekek kemana? Udah baik ya. Nah ini momen sebenarnya. Jadi ketika anak cekek leher ayah pegang tangannya, ayah bilang, nah kamu anak laki-laki muslim. Tangannya anak laki-laki muslim bukan asal begini, bukan ini, Pak. Ngerti anak kita bisa 22 tahun? Nggak ngerti. Tapi Allah berikan kemampuan menyimpan yang luar biasa bahwa anak laki-laki itu tangannya harus begini-begini, Pak. Anak laki-laki itu kalau dia tendang ayahnya, pegang kakinya, ayah bilang, tapi jangan marah ya Bapak Ibu ya. Ini dalam rangka memasukkan ke bawah sadarnya dia bahwa anak laki-laki itu kakinya begini, Pak. Sama seperti ibu, ketika ibu punya anak mau sampai 1,5 tahun, ibu kan gendong bayi itu, kalau bayinya sudah anteng itu, ibu kan nggak kemudian nggak megang WA atau TV kan gitu ya Bunda ya. Ibu biasanya gini, kalau datang bayinya, ibu pegang kanan bayinya. Apa ibu bilang? Nah, nanti tangan ini kalau sudah besar jangan memegang sesuatu diharapkan mau, gitu ya. Ngerti nggak anak ibu bisa? Nggak ngerti. Tapi Allah berikan kemampuan menyimpan. Anak kita di usia 0 sampai 2 tahun terutama ayah dia mampu menyimpan hampir 4.000 kata-kata per menit. Berapa lama dia simpan? Kemampuan yang Allah berikan 10 tahun dia simpan. Jawab ya. Itu yang tadi saya sebutkan itu. Kalau ada salah satu cara ibu masuk surga, ibu khidmat dengan anak ibu di usia 0 sampai 2 tahun. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang berkata Allah, jadi mungkin untuk apa kita jelaskan itu pada anak laki-laki kita di usia 2 sampai 4 tahun? Supaya nanti sepanjang nanti dia umur 7 tahun masuk ke bawah sadarnya itu tangan anak laki-laki begini, kaki anak laki-laki begini Bapak Ibu. Kapan dia gunakannya? Di umur 9 tahun ke atas Di umur 9 tahun ke atas. Nah itu anak laki-laki, itu tugas ayah. Itu anak perempuan apa ayahnya Bapak? 2 tahun, 4 tahun, 2 tahun. Kalau ayah punya anak perempuan, biasanya ini ayah. Kalau itu pintu keluar rumah ayah gantungin jilbab bergok di sini. Jadi paku gantung jilbab bergok itu jilbab yang kecil itu baik, yang gampang dibongkar pasang. Nah apa tugasnya ayah? Tugasnya ayah tadi adalah melatihkan
tarbiyatus syakhsiyah, pendidikan kepribadian pada anak perempuan. Jadi kalau perempuan ayah mau lari keluar, ayah halangi, gitu ya. Tapi saya bercanda ya, yang galak-galak ya. Kalau bilang anak perempuan itu bilang, kenapa sih? Aku kan pengen main keluar. Ayah ambil jilbabnya, terus kemudian ayah sentuhkan bilang anak perempuan, jaraknya jangan lebih dari 45 cm. Ya. Kemudian sentuh ya. Ya Allah, nak, kamu anak perempuan muslimah. Allah katakan, Rasul katakan, ini auratmu, ini aurat mahir apa ini. Kemudian kesankan ke anak perempuan. Nanti dia nggak ngerti Pak, tapi dia simpan. Berapa lama dia mudah diberikan oleh Allah penyimpanannya? 10 tahun. 10 tahun. Nanti mudah-mudahan Allah izinkan, nanti di usia 9-10 tahun, 11-12 tahun, dia dengan nggak terlalu membutuhkan effort yang kuat kita untuk melatihkan aurat itu, melatihkan malu ke dia. Kenapa? Karena kita sudah latihkan sejak dari kecil. Nah gitu idealnya, ya. Nah kemudian 4-7 tahun itu anak-anak kehilangan tokoh dan peran ayah. Peran kalau tokoh itu fisik yang baik ya. Kalau peran itu lebih kepada psikologis. Saya tuliskan di sini 47 tahun ayah. Saya ambil contoh nih. Umur 7 tahun anak laki-laki ayah itu dia akan mengalami puncak tahap perkembangan spiritual di tahap perkembangan pertama. Di tahap perkembangan pertama itu 0-7 tahun. Jadi nanti anak laki-laki ayah khususnya itu umur 7 tahun itu kematangan spiritualnya itu mengalami puncak. Di saat itu Allah sudah memberikan kemudahan kepada anak laki-laki ayah dan ibu. Dia kenal mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Itu apa itu? Kalau sebelum umur 7 tahun kadang-kadang kita lihat anak laki-laki kita dia naik tangga, dia bilang aku mau turun, dia apa itu? Padahal dia naik sebenarnya. Tapi di usia 7 tahun Allah sudah mudahkan dia mulai kenal tuh mana kanan, mana kiri, mana naik, mana bawah. Apa tugas saya? Tugas saya adalah karena itu perkembangan puncak perkembangan spiritual di tahap pertama. Ayah mulai kenalkan mana baik, mana buruk. Itu apa itu? Kalau dia minum makan tangan kiri, ayah katakan apa? Apa ya? Allah Rasulnya minum makan tangan kanan. Itu apa itu? Umur 7 tahun itu, ayah cobalah kalau sholat subuh lagi ke masjid bawa anak laki-laki ayah. Karena perkembangan puncak perkembangan spiritualnya itu tingginya juga. Kalau ayah lagi jalan, ada pengemis, ada apa gitu, tanyain kepada anak laki-laki, abang lihat ini enggak? Ya, aku nggak kuat terlihatnya ayah. Abang mau melakukan apa? Aku boleh nggak kasih uang gitu ya? Nah ayah bilang ya Allah dan Rasulnya senang dengan anak yang suka membantu orang miskin. Tidak ya? Nah ini tugas ayah. Nah yang tadi saya sebutkan ayah. Jadi kalau anak-anak kosong di ruang-ruangan semacam itu nggak ada kehadiran ayahnya, nanti kita menikmati hasilnya kelak kemudian hari ketika ada di masa dewasa. Baik. Nah ayah yang memberikan bunda yang Allah SWT ini kebutuhan anak terhadap ayahnya. Anak butuh peran ayah itu sifatnya non tubuh. Ya, yang non tubuh itu anak butuh spiritual dari ayahnya, butuh emosional, butuh intelektual, butuh sosial. Ayahnya melatihkan itu apa ini? Melatihkan empati ke orang, melatihkan kontrol diri ke orang, itu dari ayah. Ya apa itu ya? Kalau tokoh itu sifatnya tubuh, gitu. Jadi kalau dalam agama kita, ayah itu nggak boleh hanya sekedar mengurus tubuh anak. Jadi ayah itu nggak boleh hanya sekedar mencari uang, gitu loh, Pak. Tetapi ayah juga mengurus yang empat. Karena amanahnya Allah kepada kita, khususnya ayah dan ibu, adalah tidak hanya persoalan fisik, tapi persoalan iman. Itu apa ini? Anak ini ditanya sama Allah pada kemudian hari, kepada kita kaum laki-laki, tanyanya 5. Itu apa ini? 1 nanyain soal fisik. Pertanyaannya kata para ulama adalah uang dari mana kamu ambil untuk makan dan minum anak? Itu apa itu? Uangnya haram apa enggak, halal apa enggak, suka apa enggak? Itu satu fisik. Yang kedua urusan spiritual. Nanti akan ditanya sama Allah, anakmu di usia 7 tahun, pendengarannya lebih hebat-hebatnya, berapa kali membaca Al-Quran setiap hari? Itu apa? Apakah kamu memperbaiki bacaan Al-Quran kepada anakmu? Atau jangan-jangan nggak pernah membaca Al-Quran ketika anakmu di usia 7 tahun? Atau jarang dulu? Kemudian yang ketiga adalah urusannya emosional, melatih emosional. Seberapa banyak kamu menceritakan Rasulullah SAW kepada anakmu di usia 7 tahun? Karena emosional itu paling banyak itu ada di sirah nabawiyah. Sepakat ya, coba ini Rasulullah sedih, Rasulullah marah, Rasulullah kecewa dan lain-lain. Nah yang keempat kelima adalah persoalan intelektual, persoalan sosial.
Nah ini yang kita maksudkan kepada ibu adalah anak-anak itu bagaimana tadi saya menyebutkan kenapa ayah tidak boleh memberikan waktu luang, tidak ya? Harusnya ayah meluangkan waktu, ya benar. Karena pekerjaannya banyak ya, 5 pekerjaan kita ada itu ya. 5 pekerjaan yang nanti akan kita pertanggungjawabkan pula di yaumul hisab. Nah ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau gitu Bapak Ibu, apa yang harus ayah lakukan? Ya. Satu adalah jadilah ayah yang hadir. Yang hadir itu seperti apa nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian jadilah ayah yang juara. Nah, ayah yang hadir itu nanti kita akan lihat di tahap umur-umurnya. Itu Bapak Ibu. Nah, tahap umur ini ayah hadirnya apa, ayah hadirnya apa. Kemudian ayah yang juara itu nanti kita akan lihat Rasulullah menganjurkan kepada para ayah khususnya ada sekitar 12 momen, 12 waktu yang ayo bersamain anakmu gitu loh Bapak Ibu ya. 12 waktu. Oke. Intinya Bapak adalah ayah kita ini nggak harus hadir setiap saat, tapi hadir pada saat yang tepat. Sepakat Bapak Ibu ya? Karena salah satu surga kita itu ada di luar ya. Kita habis-habisan di luar karena kita adalah awam. Betul Bapak Ibu ya? Kenapa para ulama melarang kita wahai para ayah kalau kamu capek bekerja di luar jangan bilang ke istrimu, aku capek mencari uang. Benar ya? Karena urusan kita capek mencari uang urusannya yang bukan dengan istri, tapi urusan dengan Allah. Begitu fitrah kita di Bapak Ibu. Jadi jangan kita ngomong sama istri, oh lu enak, gue nyari uang nggak usah, nggak ada urusan sama dia. Urusannya janji kita sama Allah gitu. Sama seperti ibu, aku capek nih ngurus anak atau apa. Itu nggak ada urusan sama suami. Urusan ibu mengatakan berjanji sama Allah urusannya. Jadi bukan urusan dengan suami. Baik. Nah, Bapak Ibu yang berkelas SWT, ini jadilah ayah yang hadir. Hadir itu ada 4 ya Bapak Ibu ya. Jadi hadir secara kronologis itu secara fisik hadir udah Bapak Ibu. Misalnya anak bilang ya sebelum ayah berangkat ke kantor main yuk sama aku, main fisik, main aja ya, main aja. Anak dan ayah hadir secara kronologis itu nggak butuh waktu panjang. Yang paling penting 1 menit, 2 menit selesai. Itu Bapak Ibu. Kalau dulu kita bapak-bapak sering lakukan anak mau berangkat, kita mau berangkat, anak bilang aku nggak mau apa gitu. Kita naikin ke motor, bisa gitu deh. Kalau saya ngambilnya gitu ya, naikin ke motor, muternya kemana kayak gitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau waktu udah mepet banget, naikin ke motor, saya nyalain motor, saya injak, saya ingin gasnya, akhirnya saya pencet gitu Bapak Ibu. Lalu saya tekan, anak semua bangun, gitu, kayaknya dia jalan jauh banget. Saya bilang, peluk ayah, peluk, kita sudah mulai mengamuk nih gitu. Jadi anak senang, itu isi. Tidak Bapak. Baik. Kemudian hadir yang berikutnya itu namanya hadir secara psikologis. Psikologis itu apa sih contohnya Bapak Ibu? Hadir secara kejiwaan. Kalau nanti Bapak Ibu punya anak usia 9-10 tahun ke atas, kalau Bapak pulang, Ibu pulang, anak Bapak pulang, Pak, tadi Pak di sekolahan apa? Hadir secara psikologis itu gimana Bapak Ibu? 2 syaratnya hadir psikologis itu. Dengarkan anak dengan empati. Kalau bicara dengan anak, bicara dengan respect. Itu hadir secara psikologis. Maksud saya gini, kalau anak ngomong, ya aku tadi apa? Ayah nggak usah ngomong. Ayah bilang, oh gitu ya? Oh iya, itu ayah itu pas ya. Karena anak-anak nggak akan mencari jalan keluar ke ayahnya. Dia cuma pengen ayahnya ngerasain dia apa dirasain nggak gitu loh Bapak. Oke. Kemudian hadir berkesabaran nanti kita melihat kepada ini rinciannya. Ini memang harus panjang Pak, kajian ini harus panjang secara detail, tapi secara sederhananya saya menggambarkan bahwa anak-anak kita di usia 0 sampai 21 tahun, 23 tahun itu ayah itu harus hadir di setiap tahap umur ini. Apa ini? Ini ambil contoh. Di usia 0 sampai 2 tahun, ini memang mutlak ibu, Bapak Ibu, ya. Ibu yang bekerja gimana ayah gampang Pak. Ketika ibu pulang, jangan sampai di rumah ngerjain yang lain, ngerjain anak dulu Bapak Ibu. Karena ibu itu kehadiran secara fisik. Ya. Nah apalagi ibu anak laki-laki itu di usia 0 sampai 2 tahun, itu ibu kalau boleh membandingkan, ibu harus lebih banyak dipeluk anak laki-laki dibanding anak perempuan. Karena anak laki-laki bermasalah dewasa itu adalah anak bermasalah, dia kurang bonding di usia 0 sampai 2 tahun. Gitu ya Bapak Ibu. Nah ini contoh yang bisa saya sebutkan. Ini ayah, apa tugas ayah di usia ini? Tugas ayah di usia ini adalah membuat ibunya dalam keadaan safe and secure. Tugas ayah. Jadi ibunya itu menghebatkan anak 0-2 tahun. Nah tugas ayah apa? Menjaga ibunya safe secara fisik, secure secara psikologis.
Jadi jangan sampai punya anak umur 2 tahun, jangan sampai istri bilang, bang kontrakan di mana bang? Nah, bisa sampai itu Bapak Ibu ya. Karena itu harusnya secure. Karena si ibu ini sedang berjihad menghebatkan usia terbaik yang Allah berikan, gitu Bapak Ibu. Pekerjaan yang paling berat sebenarnya di usia 2 tahun ini. Amanah paling hebat di usia 2 tahun. Jadi kalau begitu, hebatkan istri kita, kan gitu ya. Safe secara fisik, secure secara psikologis. Jangan berantem, gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi amankan psikologisnya di usia 2 tahun, karena dia sekarang usia 2 tahun istri kita akan membacakan sirah nabawiyah kepada anak, akan mengkhatamkan Al-Quran kepada anak. Nah itu butuh safe and secure secara fisik dan secara psikologis. Tadi saya sudah sampaikan kepada ibu, ini usia 2-7 tahun, usia 4-7 tahun, ayah bermain bersama anak. Ini waktunya ayah melonggarkan. Nah, ayah bilang, saya capek nih, gak apa-apa Pak. Ulang itu, tadi saya sebutkan, gak usah waktu yang panjang. Ya, anak-anak itu waktu 2 menit, 3 menit aja sudah cukup tuh Pak dengan anak-anak kita. Tetapi dia menyimpan di bawah imprint dan di bawah sadarnya bahwa dia punya ayah, gitu loh Pak. Ya, 2 menit, 1 menit juga gak apa-apa. Tapi dicatat anak-anak kita bahwa aku tuh punya ayah, secara fisik maupun secara psikologis. Nah, hadir secara fisik ini, Bapak Ibu, secara fisik ini, secara biologis, ini tahapan-tahapannya. 8-15 tahun, ayah hadir secara fisik untuk mensimulasikan 2 pekerjaan besar. Mensimulasikan kelaki-lakian dan mensimulasikan keperempuanan pada anak perempuan ayah. Baik, kita lanjut sedikit Bapak Ibu ya. Waktunya sudah mepet. Ini ayah hadir secara psikologis. Tadi secara fisik, sekarang secara psikologis. Psikologis itu ayah bunda misalnya ini. Ayah, anak perempuan ayah dan anak laki-laki ayah di usia 27 tahun, 4-7 tahun, ayah kalau bermain dengan dia itu tidak hanya bermain secara fisik. Tapi kalau misalnya punya ayah, ada perlombaan, ayah main lomba dengan anak laki-laki, kemudian dia menang. Nah, kehadiran secara psikologis gimana Bapak Ibu? Berikan pujian, itu Bapak Ibu, kehadiran secara psikologis ya. Jadi berikan pujian, nanti ayah pulang, sepatu ayah yang taruh di rak sepatu. Anak umur 0-7 tahun, dia sebagian besar Pak akan datang ke rak sepatu dan kemudian dia bilang, ini sepatunya di sini ayah. Padahal sepatu udah rapi gitu loh. Dalam rangka apa sebenarnya? Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan ayah, tolong katakan secara psikologis, aku ini anak yang seperti apa. Kita udah 9 jam gak ketemu loh ya. Apa yang diinginkan oleh anak kita? Pujian. Gitu. Jadi ayahnya mengatakan, ya Allah nak, makasih ya sudah merapikan suatu ayah. Itu yang dibutuhkan. Gitu apa? Itu kehadiran secara psikologis. Gitu apa ini? Baik. Kemudian kehadiran ayah hadir berkesadaran, kita sadar betul bahwa anak itu amanahnya Allah. Tadi yang saya sebutkan itu Bapak Ibu ya, 0-7 tahun, 8 tahun, ini arahannya Allah ini. Di 6-7-8 itu kuatkan pendengaran, kuatkan penglihatan, hati nurani. Kalau anak kita ayah hadir di usia 8-15 tahun secara berkesadaran betul bahwa anak-anak Allah, berarti cara terbaik mengurus anak di usia ini ada di As-Saffat 102. Dan itu Bapak Ibu ya, polanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nanti Bapak Ibu punya anak 15 tahun ke atas, kita sadar betul salah satu caranya adalah Allah menunjukkan bagaimana ayah Nabi Hatim mengurus remaja beliau. Itu Bapak Ibu. Karena di usia ini paling top markotop ya Pak, ngurus anak-anak yang 15-16 tahun ke atas. Karena 15-16 tahun ke atas itu ayahnya harus menjadi ayah yang punya ketegaan dan ketegasan. Karena ayah Nabi Hatim sudah bicaranya tidak lagi negosiasi, ini itu Bapak Ibu ya. Apa Bapak? Ayatnya menyebutkan apa? Semuanya sudah hak itu Bapak Ibu. Wala tusyrikullah wala tusahhim khalaqalina wala tamsyikil azim. Semuanya sudah hak. Gitu. Baik. Kemudian ayah hadir berkesabaran, sadar itu Bapak Ibu bahwa di usia 8 tahun ini nggak mungkin kita mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Nggak ada anak yang soleh-soleha di usia 8 tahun. Nggak ada. Kalau ada anak umur 5 tahun masuk ke masjid, dia ketok pintu masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia datang ke saf yang pertama, dia salam imam, gimana imam, sehat, istri sehat, apa ya? Ini nggak normal ya, anak mau 7 tahun. Kalau anak masuk 7 tahun, dia buka pintu masjid, dia bilang, luas banget ya. Saya nih mubazir nih kalau nggak lari-lari, itu normal.
Jadi anak 0-7 tahun itu jangan tuntut jadi soleh dan soleha. Yang dituntut jadi soleh dan soleha di umur anak 0-7 tahun bapak ibunya. Itu apa? Karena dengan dia salah, dia butuh bagaimana contoh yang soleh dan soleha itu seperti apa. Kan dia apa itu? Anak 0-7 tahun, dia makan minum tangan kiri, dia minum tangan kiri depan bapaknya. Apa tugas bapaknya? Nunjukin makan yang benar itu seperti apa. Itu apa itu? Nggak pernah Pak, anak yang 0-7 tahun itu anak yang apa dulu apa itu soleh. Nggak ada. Yang harus soleh itu adalah soleh adalah bapak itu. Baik. Nah yang terakhir dan benda yang Allah adalah jadilah ayah yang juara di 12 waktu terbaik ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ayah mudah-mudahan ini inspirasi ayah dalam kehidupan sehari-hari. 12 waktu yang diberikan Rasulullah SAW. Jadilah ayah yang terbaik di usia ini, di waktu ini. Satu, pagi yang gembira. Jadi pagi-pagi itu bapak bikinlah suasana yang enak, manfaatkan yang enak di pagi hari. Jadi apa contohnya ayah? Udah. Kalau saya mengusulkan ini, pagi itu ayah dan ibu sepakat dalam membangunkan anak. Bapak ibu. Nanti kalau nggak sepakat, dampaknya ke anak. Bapaknya membangunkan dengan cara bapaknya, ibunya membangunkan dengan cara ibunya. Anaknya bingung. Nah, gua ngikut yang mana ini? Itu loh bapak ibu gitu ya. Nah, sepakat misalnya ini. Bilang sama istri, dek, kita membangunkan anak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah ya, berapa ibu ya? Kalau enggak susah Pak. Yang satu bapaknya dari Medan, ibunya dari Bandung. Ini mazhabnya berbeda ya. Gitu ya. Khilafiyahnya luar biasa nih. Yang bapaknya bangunkan, gitu loh bapak ibu. Yang ibunya bangunnya cara yang lain. Apa yang terjadi? Bayangkan sepanjang hidup anak kita, dia nggak bisa bangun pagi itu dengan suasana yang nyaman. Bayangkan bapak. Hanya persoalan sederhana saja, bapak ibunya nggak mau duduk gitu loh bapak ibu. Bilang sama si istrinya, dek, gimana kalau membangunkan anak kita sepakat yuk cara Rasulullah, jangan cara aku dan cara bukan dengan cara kamu. Itu bapak ibu. Nah ini pagi hari. Kemudian waktu makan, waktu makan itu adalah waktu yang sangat luar biasa ya. Ayah manfaatkan waktu makan ini, ayah pikirkan apa value yang akan masuk di waktu makan ini. Ya, misalnya anak lagi makan, anak mau ngambil ayam di depan kita gitu, nah bapak pegang ayam kanannya. Terus dia bilang, nah bapak, kamu nggak boleh makan ayam apa gitu ya. Bapak bilang, nggak apa-apa nak. Ayah kalau melihat ayam ini, ya ayam ini waktu kecil nak. Dulu waktu kecil ayah nggak pernah dapat makan ayam. Kenapa ayah? Karena kami dulu ayah sangat miskin sekali. Tapi karena nenek ibunya ayah dekat sama Allah apa gitu, maka ayah